Saya meyakini hampir setiap kita mengenal lagu Makin Dekat Tuhan, dalam bahasa Inggris Nearer My God to Thee. Penyairnya Sarah Flower Adams berdasarkan pengalaman pribadinya terinspirasi oleh kisah pergulatan Yakub. Dalam Alkitab kita mengenal kisah tentang Yakub yang bergulat dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Perjuangannya itu telah menjadi sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Kejadian 32 ayat 20, Yakub berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong," atau ia terpelihara, terjaga. Saudara, hidup kita sebenarnya setiap hari juga merupakan sebuah perjuangan, baik selaku pribadi maupun dalam komunitas, khususnya dalam persekutuan jemaat Tuhan. Perjuangan itu terkait erat dengan usaha kita untuk menjadi murid Kristus, orang Kristen, atau anggota jemaat persekutuan dari jemaat Tuhan. Perjuangan yang paling mendasar adalah perjuangan di antara mengikuti keinginan nafsu diri sendiri ataukah pengorbanan demi kepentingan orang lain. Menurut penulis surat Yakobus dalam Fatsal 4 ayat 1, di sini sebenarnya letak sumber dari segala pertikaian, pertengkaran, dan bahkan sampai pada kebencian. Saya bacakan bagi kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Konflik-konflik ini sebenarnya berasal katanya dari keinginan diri sendiri, dari hawa nafsu yang berhubungan dengan keinginan, atau pakai bahasa Rasul Paulus, keinginan daging kita, keinginan mau menang sendiri, keinginan tidak mau kehilangan rasa aman, rasa nyaman, keinginan untuk menjadi yang nomor satu, dan seterusnya. Dan jawaban terhadap konflik-konflik itu adalah, menurut penulis surat Yakobus, belajar dari apa yang diberikan oleh hikmat ilahi. Pasal 3 ayat 13-18 kitab Yakobus berbicara tentang hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmat ilahi. Belajar dengan hikmat ilahi itu untuk menekan hawa nafsu yang berlebihan, untuk mengendalikan diri, untuk bisa mengatasi dorongan-dorongan nafsu pribadi. Pembelajaran ini juga berkaitan atau bersangkut paut dengan doa, yaitu bagaimana doa yang benar itu. Surat Yakobus berkata, karena nafsu-nafsu itu timbul pertikaian, maka kamu berdoa dan tidak mendapat apa-apa. Oleh sebab itu, disinilah menurut hemat saya maksud dari apa yang dikatakan penulis kitab Yakobus dalam bacaan kita hari ini, yaitu Fatsal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun saya membacakan ayat 8 bagi kita. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kehidupan Kristen kita bukan hanya soal mendekat kepada Allah melulu. Kehidupan Kristen juga berarti mendekat kepada sesama. Dan mendekat kepada sesama itu bisa berarti juga melahirkan buah-buah baik, seperti yang ia sebut dalam Fatsal 3 ayat 18, yaitu mendatangkan damai bagi kehidupan bersama. Saudara-saudara, menurut hemat saya ini menjadi penting. Di tengah kita sedang berada pada
masa pagebluk COVID-19 ini. Banyak orang bukan hanya sakit karena terpapar secara langsung oleh virus itu, tetapi banyak orang juga sakit karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Kehidupan bersama kita sebagai sebuah komunitas iman sebenarnya bisa membantu kita menopang saudara-saudara kita untuk mengalami penguatan, bahkan penyembuhan. Disinilah kepentingan dari apa yang dikatakan penulis surat Yakobus dari doa. Doa yang benar, yang lahir dari iman, itu menyembuhkan. Komunitas sebuah iman, persekutuan jemaat Tuhan, bisa menjadi komunitas yang menyembuhkan. Ketika kita bisa saling menghargai, menghormati, menopang satu dengan yang lain, memberikan rasa aman bersama. Sehingga orang tidak takut untuk menyampaikan kalau dia sakit penyakitnya. Sehingga orang tidak takut merasa disendirikan atau dikucilkan. Orang tidak takut diperguncingkan negatif atau diberikan label-label negatif kalau dia terpapar oleh virus corona. Tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri hari ini, dan itu berarti kita mau mengakhiri satu pekan lagi. Pertanyaan sederhananya, apa yang sudah kita buat? Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah pagebluk ini sebagai sebuah persekutuan jemaat? Tutur kata kita, sikap kita seorang dengan yang lain, bahkan mungkin juga doa-doa kita. Mari kita mengakhiri minggu ini dan hari ini dengan merenungkan satu, apa yang kita perjuangkan. Nafsu menang sendiri ataukah hidup komunitas iman ini? Apa doa-doa kita? Begitu egois, hanya meminta untuk diri sendiri? Dan bagaimana kita bersikap, bertutur kata? Apakah ia menopang, menghibur, menyembuhkan orang lain? Atau justru orang lain menjadi sakit tanpa harus terpapar virus corona? Mari saudara kita berdoa. Allah yang baik, yang selalu mengaruniakan bagi kami pemberian-pemberian yang baik dan sempurna. Tolong kami untuk melahirkan buah-buah yang baik dalam kehidupan bersama ini, di tengah komunitas, persekutuan jemaat, ataupun di tengah masyarakat. Teristimewa di saat-saat sulit seperti ini. Tolong kami juga untuk belajar tentang doa yang benar, yang bisa menyembuhkan, memulihkan relasi-relasi, dan memberi topangan serta kekuatan bagi mereka yang memerlukannya. Terima kasih kalau kami diantar oleh kasih dan pemeliharaan-Mu sampai di akhir hari ini dan di akhir pekan ini. Tiada kata yang patut kami ucapkan kecuali rasa syukur yang lahir karena menyadari Engkau menyertai dan tidak membiarkan kami sendiri. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan, penyelamat dunia ini dan kekasih jiwa kami.
Amin.